Mbak Amin sehat? Sakit jiwa. Ya teman-teman, di jagat perpolitikan di Indonesia akhir-akhir ini lagi gayeng sekali ya, akibat dari pernyataan seorang profesor lulusan Amerika. Siapa lagi kalau bukan Mbak Amin Rais. Mbak Amin Rais mengeluarkan pernyataan yang sangat kontroversial menyoroti kehidupan pribadi dari Pak Presiden Prabowo dengan Letkol Teddy. Ya, Amin Rais mengatakan kalau Pak Prabowo itu menjalin hubungan khusus dengan Letkol Teddy, ya hubungan sejenis begitu. Nah, ini menimbulkan kontroversial di masyarakat, dan berikut ini saya spill video-video komentar dari masyarakat ya, dari netizen mengenai pernyataan dari Amin Rais. Bagaimana komentarnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Saya sebagai Menteri HAM meminta Amin Rais minta maaf, atau minimal paling mencabut pernyataannya. Itu tidak elok, tidak bermartabat itu. Serangan yang mengarahkan langsung kepada individu itu tidak bermasalah. Kalau mau kritik, kritik kinerja aja, nggak apa-apa. Kritik kinerja saja, tidak masalah. Kritik kebijakan aja nggak masalah. Kalau dia begini gimana? Apa nggak malu? Sekelas Mbah Amin S3 dari Amerika, ijazahnya jelas asli, nggak palsu. Yang palsu itu apa? Tutur katanya, tingkah lakunya, serta tabiatnya, bukan mencerminkan orang yang berpendidikan, beragama, berpolitiknya itu harus santun. Ya, makanya Gus Dur itu tahu satu saat, dan sekarang terbukti bahwa Amin Rais itu adalah gelandangan politik. Betul bukan Bosku? Betul apa enggak, Bosku? Salam waras. Jadi ini memang saya kumpulkan dari berbagai ngumpulno saka ngendi? Untuk ngumpulno saka ngendi? Saka sampah. Wong iki wis tuwek mbok yo nyadar to Min. Pengen mancal ndasem aku nak ketemu. Tuwek meh mati meh buang kok meh modial. Kok gemesno wong jengkelno wong kok kowe nggae ontran terus. Rene diblok sambil sak cowek cangkemem, ya. Kok ngontran terus kowe mboyo ngurusi anak-anakku lho sing do pegatan. Ya, omah-omah do ora langgeng. Paling isin mantu-mantumu iki, isin. Roh mbahane kok gatel iki kok celeh. Ngono tokoh reformasi, tokoh sing ngekeki gelar kalau gobloke. Wong tokoh sing kuni ngono ya apik kok malah tokoh reformasi. Wis tuwek ngono kok ora duwe pikiran, ora duwe utak. Entah kerasukan apa tiba-tiba Amin Rais berbicara tentang Letkol Teddy, setcapnya Pak Prabowo, yang menuding bahwa berdasarkan informasi beredar di media sosial bahwa Teddy adalah seorang gay, bahkan mengibaratkan pada zaman Nabi Lut. Amin Rais juga dalam video yang beredar itu mengatakan bahwa Titik sampai menyanyi tentang Teddy. Aduh, padahal itu kan kompilasi. Titik itu nggak pernah nyanyi begitu. Tapi oke lah, saya tidak mau membahas itu. Saya mau membahas betapa beraninya Amin Rais mengeluarkan sebuah pernyataan, dan ini menjadi diskursus sebetulnya bagi kita semua. Bayangkan coba kalau yang disampaikan Amin Rais itu benar. Gue nggak kebayang. Tetapi bayangkan juga kalau yang dituduh Amin Rais itu tidak benar. Apa dampak hukum? Risikonya kan besar sekali ini kepada Amin Rais. Tapi mengapa dia berani senekat itu? Ini adalah udah, gue gak mau ngomong lagi. Takut salah gue, menantang badai. Amin Rais emang soal Amin Rais soal Presiden Prabowo dan juga Seskap Teddy ini emang ramai banget dibahas. Amin Rais politikus yang juga dikenal sebagai tokoh reformasi ini nuduh Seskap Teddy pelangi. Tapi pernyataannya diduga berdasarkan opini dan juga informasi yang beredar di media sosial tanpa ada data atau fakta yang bisa diverifikasi. Terus videonya di-tag dan Komdigi karena dianggap hoax, fitnah, dan juga mengandung ujaran kebencian. Sempat beredar juga katanya kalau Komdigi bakal tempuh jalur hukum. Tapi Menteri Komdigi Bu Mutia jelasin kalau itu bukan kewenangannya dan nggak ada gugatan. Nah, pihak Amin Rais malah nantang secara terbuka di pengadilan. Bahkan bilang kalau tiap orang punya hak buat berpendapat. Secara hukum kalau nggak ada bukti saksi sah atau dokumen yang menguatkan tuduhan Amin Rais ini bisa berpotensi masuk ke ad hominem atau serangan personal. Di isu ini bakal serba salah. Kalau diem aja nanti isunya bakal liar menyebar. Tapi kalau lapor, alat buktinya apa? Tapi yang terpenting menggunakan hak berpendapat tanpa menggunakan dasar data yang jelas dan bisa diverifikasi bukan memperkuat demokrasi, tapi malah menjadi polusi informasi. Kalau menurut kalian, isu ini bakal kemana? This is my perspective. What's yours? Bola, ini loh Mbah Amin Rais ngomong ke Seskap Letkol Teddy karo Pak Prabowo ini ngomong ke ini jangan pantes orang. Ini sudah diuji kebenarannya enggak? Sudah diklarifikasi belum? Sudah diverifikasi belum? Sudah punya bukti-bukti nyata belum? Lah Mbah Amin iso nroco kayak gini, ini piye dunia ini? Mbah Amin lagi jian ada. Enek Kang Amin Rais iki. Mbah Amin, sing sampean omongkan itu sudah benar-benar diklarifikasi, diverifikasi, sudah benar dicek dengan data-data, dengan fakta-fakta belum? Ngapa sih wong tua-tua saiki kok mudah menuduh-nuduhkan gitu loh? Lainnya ora yo bahaya. Mbah Amin ini termasuk pembunuhan karakter enggak kalau itu yang sampean omongkan itu tidak nyata gitu. Saya kok ya Allah, iki piye dan donya saiki iki ngono. Sebenarnya Mbah Amin ngomongkan ngene iki untuk kepentingan politik atau benar-benar untuk satu kebenaran gitu.
Cobalah Mbak Amin, kalau untuk satu kebenaran, kan ajaran kita, ya ajaran Islam itu kan, ya gimana untuk bil hikmati wal mau'izati hasanahnya gimana Mbak? Hah? Kalau satu aib aja kan nggak boleh kita untuk membuka, masa disampaikan dengan ke publik seperti ini. Apa nggak ada cara yang lain kalau itu memang benar, sampean nggak bisa ngomongin terus ini dengan cara yang benar-benar itu privasi dari seseorang. Iya Mbak, iso nggak iso. Sampean kudu nrocos ning medsos niki. Lah kalau ini nanti tidak benar yang sampean omongkan ini, itu tidak nyata. Terus sampean itu nanti untuk mengklarifikasi gimana? Sudah terlanjur mabluk kayak gini. Kenapa begitu memudahnya, kenapa begitu entengnya seorang Amin Rais ngomongkan yang seperti itu loh. Rasanya ratekan kalau aku itu keluar dari mulut ini kalimat yang seperti itu Mbah Amin. Saya ini ya lebih muda ya daripada Mbah Amin itu. Tapi ini punya satu keprihatinan. Keprihatinannya apa? Kalau nanti jatuh jadi muflis Mbah Amin ini. Jadi muflis. Kan malah repot Mbah. Cung gendong-gendong seakan-akan paling benar, paling ngerti, paling suci, paling apa itu bebas dari kesalahan, dari dosa, terus ngomong sakar PDW, ngomong semaunya sendiri, nggak taunya nanti justru itu menjadi beban yang luar biasa. Kan akhirnya jadi muflis nanti. Dan itu masih kurang ditimpakan itu. Akhirnya apa kan? Akhirnya kebenaran Mbah Amin itu kan akhirnya kan diambil, hilang kan? Masih kurang lagi. Aku mau ngasih tahu sama kalian ya, kan ada gosip-gosip tuh yang diucapkan oleh Amin Rais, ya kan? Mengenai apa? Mengenai kedekatan antara Seskap Teddy dan Bapak Prabowo. Secara psikologis, kalau dia mengatakan bahwa seseorang itu mempunyai orientasi seks dan sebagainya, kalau dibicarakan secara vulgar, tanpa ada tes klinis yang akurat, itu nggak baik, itu tidak betul, dan itu jatuhnya jadi fitnah. Sekalipun mungkin benar, tapi harus melalui jalur tes psikologis. Mengenai tes klinis ya, gitu, baik secara psikologis maupun secara medis. Ingat guys, oke? Jadi kalau kita hanya menerka-nerka, menerbak-menerbak katanya, nah itu nggak baik, nggak boleh. Dan apalagi kalau hal tersebut hanya dilihat dengan kasat mata, dengan gestur yang melambai-lambai atau yang mungkin saja pokoknya ada, nah kayak gitu-gitu kan belum tentu gitu loh. Saya tidak membela, tapi secara profesional harus melalui tes baik psikologi maupun medis, gitu ya guys ya. Jadi kalian hati-hati, nanti kena pasal perbuatan tidak menyenangkan, fitnah. Ya teman-teman, serangan terhadap pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini akhir-akhir ini cukup masif dan tidak masuk akal ya. Terutama komentar dari Mbak Amin ya, yang menyerang secara pribadi. Bahkan Menteri HAM itu mengatakan ini tidak elok. Kalau mau mengkritik kebijaksanaannya itu silahkan. Kebijakan pemerintah dikritik tidak masalah. Tapi kalau sudah menyerang secara pribadi, ini sudah tidak elok dan di luar nalar. Ya memang badai terus datang ya ke pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Semoga pemerintahan Mas Gibran dan Pak Presiden Pak Prabowo ini tidak tergoyahkan walaupun banyak kritikan ataupun serangan bertubi-tubi. Kita doakan agar Pak Prabowo dan Mas Gibran itu bisa memimpin negara ini. Selamat ya, nanti bisa 2 periode ya seperti apa yang dikatakan Pak Jokowi. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih.